Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok sesuai dengan doktrin. Hari ini tanggal 25 bulan Desember 2022 ya, hari Natal. Selamat pagi, saya membawakan Karedok ini dari Yogyakarta, tepatnya di apartemen Indotek di Yogyakarta ya, Vivo Indotek. Kita sudah sampai di Keluaran pasal 6 ayat 1 dan 2. Keluaran 6 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Nah, jadi inilah tugas Musa pertama bersama Firaun. Jadi dia langsung menghadap kepada Firaun dan langsung ke inti dari tujuannya dia menghadap, yaitu meminta supaya orang Israel itu diizinkan untuk pergi atas perintah dari Tuhan atau Yehova itu. Jadi dikatakan oleh Firaun, oleh Musa ya, melalui Harun, biarkanlah umatku pergi. Kemana? Ya, itu untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi mereka menyebut perayaan, artinya itu maksudnya ya mau beribadah atau menyembah kepada Tuhan di padang gurun ya. Jadi bukan dikasih tahu tuh ya ke Kanaan, dia hanya mengatakan di padang gurun. Jadi atas perintah dari Tuhan, karena pada zaman itu penyembahan itu ya berbeda-beda. Ada yang menyembah kepada dewa, menyembah kepada Yehova, termasuk orang Israel, dan kepada yang lain banyak. Apalagi di Mesir banyak dewa-dewa itu. Dan salah satunya Musa melalui Harun mengatakan bahwa orang Israel itu menyembah kepada Yehova, ya Tuhan istilahnya. Jadi supaya Firaun mengizinkan. Nah, tapi apa jawab Firaun? Siapakah Tuhan atau siapa Yehova itu? Gua kagak kenal ya kan, gua kagak tahu. Siapa itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Emang harus saya dengerin firman-Nya itu? Gak penting ya, maksudnya ya. Karena Firaun juga ada penyembahan yang lain ya, bukan kepada Tuhan ya. Banyaklah dewanya orang Mesir itu. Ngapain mesti dengar-dengar perintah dari Tuhan itu maksudnya? Dan membiarkan ya orang Israel itu pergi. Kenapa? Karena memang mereka sedang dibutuhkan ya untuk pembangunan di Mesir tersebut. Nah, kalau pada diizinkan keluar itu sekitar 2 juta orang. Wah, langsung sepi lah itu Mesir ya, nggak ada pekerjanya. Nah, bagaimana dia mau izinkan ya? Jadi dikatakan membiarkan orang Israel pergi, kan orang Israel berarti semuanya. Nah, kemudian tidak kenal aku Tuhan itu ya, nggak kenal saya itu sama yang namanya Yehova. Pertama, alasan Firaun kagak ini karena dia nggak kenal, dia kagak tahu siapa itu yang Musa dan Harun sebutkan itu Tuhan Yehova itu siapa. Dan kedua, tidak juga aku akan biarkan orang Israel pergi. Jadi walaupun kenal, mungkin gue juga nggak akan ngizinin orang Israel itu pergi ya. Enak aja, itulah Firaun. Jadi tapi itu memang pendahuluan dari Musa, dan itu jawabannya ya, ditolak mentah-mentah ya oleh Firaun permintaan dari Musa tersebut. Jadi ini langkah pertama bagaimana Musa dan Harun itu memperkenalkan siapa itu Yehova atau Tuhan yang akan disembah oleh orang Israel. Bukan akan disembah ya, yang akan dilakukan penyembahan di padang gurun. Ya,
ya. Memang menyembah Tuhan harus di padang gurun ya? Enggak ya, memang tujuannya supaya orang Israel itu pergi dari Mesir ya, bebas dari perbudakan. Jadi Musa sama Harun ingin memperkenalkan siapa itu Tuhan yang disembah oleh orang Israel kepada Firaun. Dan selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana Musa menjelaskan siapa itu sosok yang disebut Yehova itu ya, siapa sebenarnya, sehingga orang Israel harus pergi dari Mesir ke padang gurun dan nanti emang ke Kanaan. Nah itu bagaimana Musa menaati perintah Tuhan, dan itu suatu pelajaran bagi kita juga ya, ketika menyampaikan firman Tuhan ya, kenalkan dulu ya, siapa yang kita sembah kepada orang lain itu dengan cara yang pertama tersebut, biar mereka tahu ya. Kenapa? Karena memang jelas di sini Firaun nggak tahu siapa itu Tuhan, saya tidak kenal, dan kalaupun kenal juga permintaannya nggak akan dia taati untuk membiarkan orang itu pergi. Nah, jadi itu apa yang posisi dari Firaun, dan Musa harus berusaha menjelaskan itu dengan baik kepada Firaun. Dan tugas kita juga sekarang ya, menjelaskan firman Tuhan, menceritakan Injil tentang Yesus itu, kenalkan dengan sejelas-jelasnya dengan baik siapa. Terus itu yang menjadi juru selamat kita ya. Pas kita nih momennya hari Natal, dan menjadi penjelasan yang sangat baik waktu kita dari Natal ini menjelaskan siapa itu Tuhan Yesus ya. Nah itu aja Karedok pada pagi ini. Sampai jumpa Karedok yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan memberkati.